Izin memperkenalkan diri, nama saya Zalfiana Indriani, NPM 20111060188. Di sini saya akan menjelaskan materi makalah kami yang berjudul Struktur Hadis. Struktur hadis terdiri dari sanad, matan, dan periwayatan. Untuk materi yang pertama yaitu sanad. Sanad menurut bahasa artinya adalah sandaran tempat, sedangkan sanad menurut istilah artinya jalan yang menyampaikan kepada jalan hadis. Sanad terdiri dari atas seluruh penutur dari mulai orang yang mencatat hadis tersebut dalam bukunya hingga mencapai Rasulullah. Dilihat dari fungsinya, sanad memberikan gambaran keaslian suatu riwayat. Sebuah hadis dapat memiliki beberapa sanad dengan jumlah penutur atau perawi bervariasi dalam lapisan sanadnya. Lapisan sanad ini disebut taqobah. Hal yang perlu dicermati dalam memahami hadis yang terkait dengan sanadnya ialah menyangkut keutuhan sanadnya dan jumlah perawinya. Sanad juga bisa disebut dengan penghantar hadis. Untuk materi yang kedua yaitu matan. Pengertian matan. Matan secara bahasa artinya yaitu tanah yang meninggi, ada juga yang memberi arti kekerasan, kesangatan, dan kekuatan. Sedangkan secara istilah ilmu hadis, menurut pendapat Muhammad At-Toha adalah suatu kalimat tempat berakhirnya sanad. Sedangkan Ajal Alkitab menggunakan redaksi yang berbeda, yaitu lafal hadis yang di dalamnya terdiri makna-makna tertentu. Jadi, singkatnya pengertian matan itu merupakan isi daripada hadis itu sendiri. Sekian materi yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Untuk materi yang selanjutnya akan disampaikan oleh rekan saya yaitu Ayu Oktaviani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ayu Oktaviani Sari, NPM 20111060028. Program Studi Pendidikan Biologi UIN Raden Intan Lampung. Di sini saya akan menjelaskan mengenai materi struktur hadis. Tadi sudah dijelaskan oleh saudari Zalfiana Indriani mengenai sanad dan matan. Yang ketiga ada periwayatan. Periwayatan hadis ialah kegiatan penerima dan penyampaian hadis serta penyandaran hadis itu kepada rangkaian dan periwayatnya dengan bentuk-bentuk tertentu. Cara-cara periwayatan hadis. Ada 8 macam kaifiyah, tahammul, wa al-ada atau sistem dan cara penerima dan penyampaian hadis, yaitu yang pertama ada as-sama, al-mukatabah, al-qiraah, al-i'lam, al-ijazah. Nah, yang selanjutnya ada macam-macam periwayatan. Yang pertama ada riwayat al-ikran dan mudaraj. Apabila seorang rawi meriwayatkan sebuah hadis dari kawan-kawannya yang sebaya umurnya atau sama-sama belajar dari seorang guru, maka periwayatannya disebut riwayat al-ikran. Sedangkan jika masing-masing rawi yang segenerasi tersebut saling meriwayatkan hadis, periwayatannya disebut riwayat mudaraj. Yang kedua ada riwayat al-akabir an al-asakhir. Maksudnya adalah periwayatan hadis oleh seorang yang lebih tua atau yang lebih banyak ilmunya kepada orang yang lebih muda atau lebih sedikit ilmunya. Kemudian yang ketiga ada riwayat al-tabi'in an as-sahabat. Maksudnya periwayatan seorang sahabat yang menerima hadis dari seorang tabi'in yang telah menerima hadis dari sahabat lain. Seperti contoh riwayat Sahal Ibnu Sa'ad, sahabat yang menerima hadis dari Marwan Ibnu Hakam, yang menerima hadis dari Zain Ibnu Tasabit. Selanjutnya ada riwayat As-Sabiq dan riwayat Al-Lahik. Apabila dua orang rawi pernah bersama-sama menerima hadis dari seorang guru, kemudian salah seorang darinya meninggal dunia, namun sebelum meninggal dunia, ia pernah meriwayatkan hadis tersebut. Maka riwayat rawi yang meninggal tersebut disebut riwayat as-sabiq, sedangkan riwayat yang disampaikan oleh rawi yang meninggal lebih akhir disebut riwayat al-lahik. Dari sini kita mengetahui
Periwayatan hadis yang dilakukan secara makna adalah penyebab terjadinya perbedaan kandungan atau redaksi matan dari suatu hadis. Yang boleh meriwayatkan hadis adalah mereka yang memiliki kemampuan bahasa Arab yang mendalam, dan periwayatan secara makna boleh dilakukan apabila dalam keadaan terpaksa dan apabila mengalami keraguan akan susunan matan hadis serta periwayatan serta makna harus secara lafaz. Sekian penjelasan dari saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.